Oke guys, baik, welcome to my YouTube channel. Semua bisa terjadi gara-gara Gara. Baik, kita kedatangan tamu spesial ya di edisi Jika Kamu Menjadi. Nah, kemarin sudah membahas tentang jika kamu menjadi seorang partisioner di bidang hukum, kemudian juga sudah menjadi magician, sekarang adalah partisioner di bidang penerbangan. Ya, ada Kapten Abbas. Oke, Cap, boleh perkenalan diri dulu, Cap? Namanya, terus ini kan kayaknya wajahnya agak bukan Indo gitu. Boleh dijelasin juga gitu. Ya, pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Abbas Yahya Ali. Saya asli orang Yaman, tapi saya sudah jadi orang Indonesia. Ya, karena saya kan sudah tinggal di Indonesia 14 tahun. Dan saya sebagai instruktur pilot selama 12 tahun. Dan juga sekarang kepala sekolah pilot. Kepala sekolah pilot LIF, Lombok Institute of Flight Technology yang ada di Lombok. Oke, Nusa Tenggara Barat ya? Ya, NTB. Oke, ini boleh sedikit bocoran, Cap, ini aslinya nih orang mana, Cap? Saya Pasti pada penasaran juga nih. Iya, memang banyak orang salah sih. Orang banyak salah karena banyak orang pikir saya orang bule atau orang Eropa atau Australia atau Amerika. Padahal tidak. Saya itu orang Yaman. Yaman itu adalah negara Timur Tengah, negara Arab. Jadi saya orang Yaman, cuma saya hijrah ke Indonesia kepada tahun 2007 sampai sekarang. Sekarang saya sudah jadi orang Indonesia. Saya sudah nikah dengan orang Indonesia. Saya sudah punya 2 anak dan dua-duanya sudah orang Indonesia juga. Welcome to Indonesia, Cap. Thank you. Nah, langsung aja ke intinya, Cap. Ini kan kita sekarang tuh membahas di YouTube channel aku tuh jika kamu menjadi seorang pilot gitu ya, atau misalkan instruktur seperti kapten di dunia penerbangan. Nah, kira-kira nih, Cap, apa aja sih sebenarnya yang kompetensi dasar untuk menjadi seorang pilot atau seorang yang berkarir di dunia penerbangan itu harus punya apa aja nih, Cap? Oh, itu sebetulnya banyak anak yang memang cita-cita banyak anak kalau ditanyain dari kecil pasti akan bilang mau jadi pilot kan. Tapi untuk jadi seorang pilot itu memang tidak susah, tapi gimana ya, sedihnya aja anak-anak yang kita cari untuk jadi pilot itu walau pintar tapi tidak mampu. Karena sekolah pilot kan itu mahal ya. Itu sedihnya untuk saya pribadi, karena banyak anak cocok banget jadi pilot. Karena untuk jadi pilot itu nomor 1 kita cari karakter. Karakter anaknya seperti apa, itu penting sekali. Ya, jadi dia harus punya karakter yang tahu jawab, yang responsible, yang suka hati-hati, yang suka awareness-nya tinggi. Jadi kalau dia keluar dari kamar, cek everything, nggak lupa dompet, orangnya nggak suka lupa ini, nggak lupa itu karakter yang seperti itu kita cari. Dan yang kedua, dia harus, dan penting sekali ini, dia harus lancar bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini penting sekali. Ya, wow, luar biasa. Because bahasa Inggris di dalam sekolah pilot everything pakai bahasa Inggris. Komunikasi di dalam pesawat pakai bahasa Inggris, tidak boleh pakai bahasa yang lain. Ya. Dan yang ketiga, dia harus bagus di subjek-subjek, mungkin bisa fokus dari sekarang di SMA
yaitu mathematics, physics, Fisika. Mathematics dan bahasa Inggris. That's it actually. Okay, The rest is tiga. not the, 3 ini. Dan karakter juga. Karakternya itu berarti harus tanggung jawab, hati-hati, nggak mudah lupa gitu ya. Betul sekali. Sama yang terpenting bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sebenarnya nggak cuma di penerbangan aja sih Cap ya, tapi di semua lini tuh kayaknya sekarang bahasa Inggris sudah menjadi bahasa yang wajib gitu ya dikuasai. Thanks. Tapi ada satu lagi, dan kita di dalam karakternya kita cari yang tidak, kita make sure ini anak tidak akan jadi sombong. Oke. Karena bahaya itu kalau seorang pilot sudah mulai overconfident, itu naruh banget di kerjaan. Karena pilot itu musuh nomor 1 untuk pilot itu adalah dirinya dia sendiri. Kalau dia mulai overconfident atau dia mulai sombong, itu pasti sudah masuk zona yang bahaya. Nah itu yang kita juga, kalau kita seleksi, kita lihat karakternya anak dari sisi itu, kita hati-hati itu juga. Guys, nggak boleh sombong berarti ya Cap ya. Ya. Semesta akan meninggikan orang-orang yang merendahkan hatinya. Iya. Itu quotes Cap. Sombong itu maksudnya overconfident. Ya, Overconfident kayak saya bisa ya, gitu. okay. Padahal nggak bisa, tapi dia mau paksakan, itu bahaya. Bener-bener. Dibilangin Cap misalnya cuaca jelek, kita mungkin bisa delay flight. Oh ngapain delay? Kita bisa, kita kan sudah luar biasa, bisa lah. Itu overconfident, itu bahaya. Sombong amat. Okay. Itu karakternya pilot tidak boleh seperti itu. Dan alhamdulillah pilot yang senior yang ada sekarang pasti tidak ada yang seperti itulah. Nah, Cap, tadi kan Captain bilang nih bahwa sekolah pilot itu cukup mahal. Kira-kira Cap, kira-kira perkiraan itu berapa sampai biayanya untuk bisa berkarir di dunia pilot? Berarti kan harus menempuh pendidikan terlebih dahulu. Itu kira-kira berapa rupiah Cap? Ya, sebetulnya beda dari sekolah ke sekolah. Karena di Indonesia memang banyak sekolah pilot di Indonesia sekarang. Tapi ada beberapa sekolah yang kasih fasilitas lengkap kayak tempat tinggal sama makan. Ada yang tidak. Ada yang hanya kasih fasilitas datang sekolah pagi sampai sore terus pulang rumah. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Makanya di situ ada bedanya. Kalau misalnya sekolah saya yang ada di Lombok, itu kan udah termasuk tempat tinggal, sudah termasuk makan tiap hari. Itu dari awal sampai selesai kita hitung 800 juta. Mahal sekali. Itu sampai selesai? Sampai selesai. Oh, sampai selesai. Tapi bisa dia bayar cicil gitu ya? Cicil bisa sebetulnya. Tapi gimana ya? Mahal itu karena operasinya mahal juga. Iya, benar-benar. Operasinya mahal juga. Dan kita juga lihat misalnya berkarirnya pilot itu kan luar biasa. Gajinya kan nanti gede. Benar. Sebenarnya akan balik modal juga ya. Balik modal juga, investasinya di situ juga. Jadi gara-gara itu mahal. Oke, tapi kira-kira Cap, ini sebenarnya ada nggak sih bocoran-bocoran atau bantuan-bantuan seperti beasiswa gitu, atau mungkin ada bantuan pemerintah gitu kalau dari Indonesia sendiri Cap, yang se-Captain tahu? Sebetulnya dulu di generasi saya yang 2007-2008 dulu ada. Tapi sekarang sudah tidak ada. Kenapa sekarang tidak ada? Karena industri aviasi di dalam Indonesia sudah cukup, nggak dibutuhkan banyak seperti dulu. Ya, tapi hanya sekarang saja. Itu ada exception beberapa daerah di dalam Indonesia yang masih bisa bantu atau bayar untuk anaknya sendiri, seperti Papua. Papua ada beberapa daerah yang masih ada beasiswa untuk pilot. Aceh masih ada. Itu yang saya lihat sekarang. Tapi di daerah lain tidak ada. Dulu ada, sekarang tidak ada. Tapi kita harap
saya pribadi harap dan saya sekarang kejar juga misalnya di NTP saya lagi proses sama Pemda sana dengan gubernurnya juga luar biasa orangnya, memang supporter banget, he support the idea dan dia lagi proses, mudah-mudahan bisa kita dapat agreement, bisa kita bagaimana caranya kita bantu putra-putri daerah kita maupun di NTP atau di mana-mana, tapi yang pintar. Dan tidak mampu. Saya harap bisa karena kenapa? Karena yang akan sukses adalah anak itu, anak yang tidak mampu tapi pintar, dan he deserve to have a chance gitu kan. Mungkin masa depan ketika corona mulai misalnya kurang atau habis, saya yakin Indonesia akan kembali lagi seperti dulu membutuhkan. Dan mungkin kita bisa minta tolong berapa Pemda di dalam Indonesia untuk seleksi dan carikan anak-anak yang pintar tapi tidak mampu dibantuin, karena ini adalah anak yang benar-benar akan bantu Indonesia maju. Anak yang pintar tidak mampu, fokuslah kita anak-anak yang seperti itulah. Ini target saya untuk masa depan dan insya Allah bisa. Amin. Mudah-mudahan ya Kep ya bisa direalisasikan segera gitu. Insya Allah bisa. Oke Kep, ini pertanyaan berikutnya. Seleksinya tuh gimana sih Kep? Ada nggak sih seleksinya mau masuk ke dunia penerbangan tuh, dari mulai pendidikannya itu apakah ada seleksinya? Terus kemudian nanti setelah lulus berkarir tuh ada seleksinya lagi atau gimana tuh? Kalau seleksi itu sebetulnya untuk seleksi pilot atau calon pilot, kayaknya hanya pilot yang bisa seleksi lah. Paham nggak maksud saya? Iya. Jadi kalau misalnya Pemda seleksi dulu, mungkin dari bagian dinas pendidikan atau dinas perhubungan misalnya, mereka yang seleksi dulu, bisa jadi 2 kali seleksi lah. Ini saya harapnya seperti itu. Jadi mungkin mereka seleksi yang pertama mungkin bahasa Inggrisnya diseleksi, dan diseleksi mungkin knowledge-nya misalnya physics, mathematics apa itu diseleksi. Habis itu diseleksi dan harus diseleksi lagi sama sekolah pilotnya. Harus pilot yang interview anak ini. Oke, berarti ada interviewnya. Ya, interview dan baca karakternya. Karena pilot ini pasti akan fokus karakter sebetulnya, bukan hanya knowledge-nya anak atau bahasa Inggrisnya ini anak. Akan belajar karakternya. Karena human factor di kerjaan kita ini sama psikologi itu naruh banget dan important banget. Oke. Nah, itu kan kalau di kuliahnya tuh, atau di sekolahnya tuh Cap. Kalau misalkan mau berkarirnya nih, mau menjadi pilot penerbangan apa gitu, mau menjadi pilot penerbangan itu, ada seleksi lagi nggak Cap? Dan apa sih sebenarnya yang diseleksi? Pilot. Setelah lulus dari sekolah pilot, baru bisa diseleksi. Ada banyak jalur lah. Mau jadi airliner boleh, mau jadi instruktur boleh, mau misalnya jadi terbang pilot, terbang pesawat-pesawat yang kecil boleh, single engine boleh, kayak misalnya Caravan kayak punya Susi Air, atau misalnya terbang ATR, banyak jalur lah, bukan hanya harus pilot itu di misalnya Airbus atau Boeing, enggak, a lot of chances, a lot of another things lah. Pertanyaan terakhir nih Cap, tadi kan Captain bilang bisa kemana-mana, berarti kesimpulannya orang yang udah masuk ke sekolah penerbangan gitu, apa jenjang karirnya tuh terbuka lebar gitu Cap? Ya, lebar banget. Maksudnya peluangnya tuh kemana aja Cap? Lebar banget. Jadi kalau misalnya Pemda yang misalnya sekolahin ini anak, jadi itu nanti SDM-nya harus lewat berhubungan udara. Ya nanti bisa jadi misalnya dia bisa jadi inspektor atau bisa jadi terbang di maskapai di dalam Indonesia. At the same time dia kerja di berhubungan udara sebagai inspektor atau supaya auditor. Ya jadi aset negara lah juga. Gitu biasanya begitu bisa. I am so excited, I think I'm gonna explode. Dulu sering kayak gitu, kayak misalnya sekolah-sekolah
pilot yang ada di Curug atau di Banyuwangi. Itu memang selama berapa tahun mereka produce pilot-pilot yang bisa kerja di maskapai dan juga bisa jadi aset negara. Bisa kerja di perhubungan udara jadi inspektor atau jadi auditor atau jadi itu biasanya bisa diurus SDM-nya oleh perhubungan udara sendiri kalau Pemda yang sekolahin. Oke, mantap sekali Cap. Nah, ini tergelitik lagi nih Cap. Mungkin ini jadi yang terakhir ya ini ya. Kenapa Captain memilih Indonesia untuk berkarir dan mengambil pendidikan? Kenapa di Indonesia gitu? Kenapa nggak negara lain Cap? Itu kan banyak banget ya Cap ya. Kan apalagi kan sekarang kan sosial media bilang kalau penerbangan tuh di Indonesia masih cupu gitu. Masih banyak yang bilang kayak gitu Cap. Nah, kalau Captain pendapatnya Captain sendiri nih, kenapa memilih dan apa nih pendapatnya untuk industri penerbangan di Indonesia? Sebetulnya gini guys, ya banyak orang mungkin salah paham di dunia penerbangan. Indonesia ini terlalu penting sekali internationally ya. Karena kenapa? Indonesia ini pertama luas sekali dan banyak pulaunya dan banyak bandaranya ya. Jadi local flight di dalam Indonesia ada 8 jam. Kayak misalnya kayak dari sini mau pergi haji sama juga. Jadi kamu terbang misalnya dari Jakarta ke Jayapura atau ke Papua, Fak atau misalnya Sorong, itu bisa jadi 7-8 jam. Benar. Indonesia luas sekali. Jadi industri aviasi di dalam Indonesia tidak mungkin tidak mungkin stop atau tidak mungkin kurang. It's going to be full all the time. Dan orang luar justru saya kenal banyak orang bule mimpi terbang di Indonesia. Karena untuk dia Indonesia ini adalah mimpinya tiap pilot yang start. Pilot yang start itu awalnya the beginner pilot pasti akan mimpi terbang di dalam negara seperti Indonesia karena jam terbangnya cepat tinggi dan harga pilot itu adalah di jam terbang. Jadi dia akan terbang banyak local flight. Mungkin di negaranya habis take off 500 feet misalnya dia sudah masuk negara orang lain, tidak bisa dia dapat experience yang seperti di Indonesia lah. Dan Indonesia akan give him experience yang mungkin 2 tahun terbang di Indonesia, balik ke negaranya langsung jadi Superman. Mantap nih. Jadi itu one of the reasons ya. Tapi waktu saya datang ke Indonesia sebetulnya saya waktu itu belum begitu tahu ini. Dan yang bawa saya ke Indonesia waktu itu takdir sih. Ada lagunya sih, takdir memang kejam. Takdir. Saya tidak planning. Okay. I did not choose to come here, but the destiny chose me to come here. It's a funny story and then it's actually a weird story. Storynya udah dibahas di belakang kamera ya. Oh ya. Oke Cap, mungkin ini janji deh, ini terakhir. Mana janji manismu? Pesan untuk teman-teman di Indonesia yang khususnya mau berkarir di penerbangan gitu. Apakah memang harus sekolah di Indonesia aja atau mungkin sampai ke luar negeri juga gitu, Cap? Well, gini, saya kan orang luar, tapi saya kan sudah jadi orang Indonesia, bro. Ya, jadi saya juga jadi pilot di Indonesia sudah 14 tahun, dan saya lihat majunya industri aviasi Indonesia dari 2007 sampai sekarang seperti apa. Percaya sama saya, bro, kalau saya bilang Indonesia ini maju. Indonesia ini maju di dalam industri penerbangan, maju safety, maju industri sekolah pilot, maju. Makanya saya juga heran banget kalau saya lihat misalnya kapten-kapten orang Indonesia lagi inspire adik-adik kita untuk belajar sekolah pilot di luar negeri. I was like,
My God, why? Pertama, kamu kan orang Indonesia. Ya kan? You should support your own country untuk maju kan? Itu satu. Yang kedua, sekolah-sekolah di luar negeri yang misalnya those guys support atau lagi suruh anak-anak kita ke sana, itu laporan tentang lulusan itu jelek sekali. Indonesia ternyata kualitasnya jauh lebih bagus. I swear. Ini informasi ini I'm very sure because we always consult with senior-senior kita dari berhubungan udara. Jadi there is a lot of complaint. Lulusan dari sekolah pilot dari luar negeri, bukan semua, tapi mostly 90% yang belajar pilot di luar negeri pulang ke Indonesia, dia convert his license, kualitasnya tidak bagus dan tidak diterima di maskapai. Justru lulusan sekolah pilot di dalam Indonesia jauh lebih bagus. Ini di dalam Indonesia sendiri ya. Ini misalnya luar negeri, saya kasih contoh. Saya kan ada komunikasi sama Saudi Arabia. Jadi terakhir saya ketemu sama orang Saudi Arabia. Mereka cerita ke saya, mereka udah kirim siswa luar negeri, ada somewhere in Asia ya. Mereka coba kirim ke sana dan mereka lulus. Ceritanya mereka harus pulang ke Saudi dan kerja. Dan dicek, ternyata kualitas jelek banget. Mereka trauma, mereka tidak mau kirim ke sana lagi. Justru mereka sekarang minta mau kirim ke Indonesia untuk belajar di sini dari Saudi. Dan kita lagi jalanin, cuma corona delay the story. Insyaallah mungkin next year we will start to receive international students yang akan datang ke Indonesia belajar untuk jadi pilot. Oke, mantap sekali. Informasinya sangat bagus, Cap, karena orang Indonesia kan sebenarnya mungkin sebagian besar agak skeptis nih sama dunia penerbangannya Indonesia sendiri gitu ya. Tapi dengan adanya gini saya juga mau kasih, jangan adik-adik kita di Indonesia ini jangan underestimate sama negaramu sendiri. Jangan, Indonesia ini lagi maju. Saya aja dari luar negeri datang Indonesia untuk terbang. Akhirnya saya mau jadi orang Indonesia gara-gara Indonesia kasih saya sayap ini. Wah, dan ini ya kayak apa? Sama bar. Apa sih? Bar. Wah, mantap sekali. Oke, baik guys, itu tadi informasi dari Kapten Abbas nih, luar biasa banget ya. Semoga bermanfaat nih buat teman-teman yang mau berkarir dan berkarya menjadi seorang pilot atau mungkin seorang yang berkarya di dunia industri penerbangan gitu ya. Baik teman-teman, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan juga jangan lupa subscribe YouTube channelnya Kapten Abbas. Al Kapten Abbas. Saya pakai Al. Oke. Sebagai orang Arab kan harus ada. Oh iya. Al Kapten Abbas. Dan Instagram @alkapten_Abbas. Oke, mantap Jaya. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.